Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Sosok yang satu ini, teman-teman, mendapat perhatian publik, baik yang mendukung Pak Anies maupun yang tidak mendukung Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, kepemimpinan Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini kurang 2 bulan lagi. Karena di 16 Oktober Pak Anies ini sudah selesai masa tugasnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan tentu saja teman-teman, banyak tugas lain yang menanti Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies Baswedan ini diusulkan oleh publik, oleh masyarakat untuk menjadi calon presiden di 2024. Nah, tentu saja teman-teman, setelah Pak Anies ini tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, harus menjawab pertanyaan publik ketika publik menginginkan Pak Anies supaya maju di 2024. Dan Pak Anies sendiri juga sudah berjanji teman-teman untuk menjawab semua itu setelah beliau tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah teman-teman, terkait kinerja Pak Anies Baswedan ini disorot juga oleh PDIP maupun PSI mengenai Formula E. Jadi PDI dan PSI ini kemarin kan ingin mengusulkan mengadakan hak interpelasi kepada Pak Anies Baswedan mengenai Formula E yang dianggap ini bermasalah menurut mereka. Karena itu Pak Anies Baswedan dimintai keterangannya terkait itu semua. Kalau kita lihat teman-teman, Formula E kemarin cukup sukses digelar Pak Anies Baswedan. Bahkan kalau kita lihat tiketnya itu ludes terjual. Banyak penonton dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang menghadiri kegiatan Formula E. Itu artinya kegiatan tersebut membawa dampak ekonomi yang luar biasa bagi warga masyarakat DKI Jakarta. Karena dengan kegiatan tersebut maka hotel laku, penginapan laku, kemudian makanan juga laku, kemudian transportasi juga berjalan. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu mesti terus dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Bukan hanya Formula E, tetapi kegiatan-kegiatan lain. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, maka disitulah perputaran ekonomi akan jalan. Namun demikian teman-teman, tidak dengan PDIP maupun PSI yang justru ingin membawa masalah ini ke interpelasi DPR. Tetapi teman-teman, ada juga fraksi Gerindra yang membela Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait hak interpelasi yang diusulkan oleh PDIP maupun PSI. Kita baca berita teman-teman dari suara.com. Tertawa dengar interpelasi Anies mau dilanjutkan. Syarif Gerindra mengatakan Ketua DPRD DKI sudah bijak tak mungkin meneruskan. Anggota fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif tidak menyangka fraksi PDIP dan PSI ingin melanjutkan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan, sebab ia yakin rencana tersebut tidak akan terwujud. Saat ditanya soal keinginan dua fraksi oposisi Pemprov DKI itu untuk melanjutkan interpelasi, Syarif bahkan tertawa. "Oh, masih mau melanjutkan interpelasi toh? Hahaha," ujar Syarif sembari tertawa saat dikonfirmasi Jumat 12 Agustus 2022. Menurut Syarif, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi sudah semakin bijak dalam mengemban tugasnya. Tidak mungkin Prasetyo akan melanjutkan interpelasi di sisa jabatan Anies yang hanya 2 bulan lagi. Pak Pras kan makin hari makin wise, semakin bijaksana. Ya begitu memang keadaannya, sudah tidak mungkinlah meneruskan itu, ucapnya. Saat ini sudah masuk periode pemilu sejak 1 Agustus yang lalu. Partai manapun termasuk PDIP dan PSI yang mengusulkan interpelasi akan lebih fokus untuk melanjutkan persiapan berkas dan dokumen. Iya, interpelasi tidak akan dilanjutkan. Kalau kemarin kan sebabnya ada di luar. Sekarang kan penyebabnya ada di dalam sendiri. Sekarang sudah mulai tahun politik, sudah mulai berjalan. Bentar lagi lari, urusan internal sudah banyak yang dipikul, ujar Syarif saat dikonfirmasi Jumat 12 Agustus 2022. Syarif mengatakan jika ingin menggelar interpelasi, seharusnya dilakukan sebelum 1 Agustus 2022. Sebelum masa itu, partai masih bisa mengurus.
hal-hal yang berada di luar internalnya. Itu kan 2,5 bulan, 80 hari. Baru nanti pengocok nomor. Terus nanti tahapan. Jadi tidak ada waktu lagi untuk kerjaan di luar partai, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan, rencana melakukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bakal terus dilanjutkan. Itu teman-teman mengenai wacana hak interpelasi. Kata Gembong Warsono teman-teman, wacana interpelasi itu akan terus dilanjutkan. Karena kemarin memang ini usulan dari 2 fraksi PDI dan dari PSI teman-teman, yang mengusulkan hak interpelasi terkait Formula E. Bagi saya teman-teman, waktu yang kurang 2 bulan ini tidak tepat kalau ingin melakukan interpelasi. Karena interpelasi kan perlu waktu juga. Apalagi di internal DPRD DKI Jakarta ini ada 2 kubu yang berbeda. Satu ingin interpelasi, yang lain tidak ingin interpelasi. Dan banyak yang tidak setuju hak interpelasi. Yang setuju kan hanya 2, PDIP sama PSI. Tetapi yang lain kan tidak setuju. Dan itu pun kemarin sudah digelar terkait rapat mengenai interpelasi. Ternyata tidak quorum teman-teman. Jadi kalau tidak quorum maka ini tidak bisa dilanjutkan hak interpelasi. Nah, kalau melakukan hak interpelasi maka harus diselesaikan dulu di internal DPRD DKI Jakarta. Kalau sepakat bulat semua hak interpelasi maka bisa lanjut. Tetapi kalau tidak sepakat, artinya yang sepakat itu minim, yang mayoritas tidak sepakat, maka tidak jadi. Yang kedua, waktu Pak Anies Baswedan hanya kurang 2 bulan teman-teman. 16 Oktober Pak Anies Baswedan sudah selesai menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi waktu yang pendek ini sebaiknya memang menyelesaikan tugas-tugas baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari DPRD DKI Jakarta. Jadi Gubernur DKI Jakarta menyelesaikan tugasnya, kemudian DPRD DKI Jakarta menyelesaikan tugasnya terkait tugas-tugas mereka sendiri. Nah teman-teman, kalau menurut saya interpelasi tidak perlu dilakukan. Kalaupun misalkan ini teman-teman, ada salah prosedur, ada penyelewengan terkait Formula E, biar itu ditangani oleh pihak kepolisian maupun KPK. Kalau itu memang ada unsur korupsi di dalamnya. Toh sampai hari ini teman-teman tidak ada hal seperti itu. Kenapa PDIP maupun PSI repot-repot menggelar hak interpelasi kalau sudah ada penegak hukum yang menangani hal-hal yang itu melanggar hukum? Jadi waktu yang 2 bulan saya pikir tidak tepat untuk melakukan hak interpelasi. Itu pun di DPRD DKI Jakarta juga tidak semua sepakat terkait hak interpelasi. Nah, terkait itu semua teman-teman, hal yang menarik lagi adalah posisi Pak Anies Baswedan. 2 bulan lagi, tepatnya 16 Oktober, Pak Anies sudah tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ternyata teman-teman, ada pernyataan yang pernah disampaikan Pak Anies Baswedan bahwa Pak Anies akan menjawab semua pertanyaan publik mengenai Pilpres 2024. Apakah Pak Anies akan maju atau tidak di gelaran Pilpres? Itu akan dijawab Pak Anies setelah Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu pernah disampaikan Pak Anies Baswedan. Makanya kita semua menunggu teman-teman, apa jawaban Pak Anies mengenai itu semua. Apakah maju di 2024 atau tidak? Karena kemarin teman-teman, Pak Anies ini diusulkan oleh DPW Partai Nasdem yang sudah menggelar Rakernas bahwa ada 3 nama calon yang akan diusung untuk menjadi calon presiden 2024. Ada Ganjar, ada Anies, ada Andika Perkasa. Jadi 3 nama itu diusulkan menjadi calon presiden. Tetapi sampai hari ini teman-teman, pihak Surya Paloh belum juga memilih 1 di antara 3 calon presiden yang diinginkan. Katanya menurut Surya Paloh biar ada koalisi dulu. Koalisi terbentuk, setelah itu mengumumkan calon presiden. Dan ini sinyalnya memang akan ada koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kalau partai PKS teman-teman ini banyak mengusulkan Pak Anies Baswedan. Kemudian dari Nasdem juga mengusulkan Anies Baswedan. Demokrat juga begitu, banyak kadernya yang mengusulkan capresnya Pak Anies, kemudian calon wakil presidennya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Ini menarik. Pasangan Anies AHY maju di 2024.
Nah, sekarang kita tinggal menunggu teman-teman koalisi yang mungkin segera terbentuk yang diinisiatori oleh PKS, Demokrat maupun Partai Nasdem. Setelah itu Pak Surya Paloh akan menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden di 2024. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.